waktunya kita bersatu. Janganlah engkau ragu untuk memuji namanya, dan ku bersorak karena engkau hebat, karena engkau kuat, kau Tuhanku. Dan ku melompat karena engkau dahsyat, engkau selalu ada di setiap jalanku. Memuji namanya, dan ku bersorak karena engkau hebat, karena engkau kuat, kau Tuhanku. Dan ku melompat karena engkau dahsyat, engkau selalu ada di setiap jalanku. Dan ku bersorak karena engkau hebat, karena engkau kuat, kau Tuhanku. Dan ku melompat karena engkau dahsyat, engkau selalu ada di setiap jalanku, di setiap jalanku, di setiap jalanku. Jalanku, di setiap jalanku. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat
dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Halo, selamat pagi Jemaat Berkat Pagi Bangsa. Apa kabar saudaraku semuanya? Apa kabar keluarga-keluarga? Apa kabar anak-anak muda? Apa kabar para pekerja, para pengusaha? Bagaimana kabar juga anak-anak sekolah minggu? Saya yakin dan percaya pagi hari ini, hari Minggu ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Saudaraku, mari siapkan hati kita. Siapkan untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan pagi hari ini. Bersiap dengan pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan bagi Tuhan Raja kita, alam semesta. Dan kita juga akan menikmati firman yang akan dibagikan oleh Bapak Yosef Setiadi. Saudaraku, firman Tuhan di Ulangan 10 ayat 20 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ibadah kita dilandasi dengan sikap hati kita yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan memiliki makna bahwa kita mengandalkan Dia, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan tempat kita berlindung. Tuhan tempat kita benar-benar merindukan kuasa-Nya. Amin saudaraku, mari kita siapkan hati kita, memuji, menyembah Dia, Raja atas segala raja. Dan mari siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui pembacaan firman dari Tuhan.
Saudara siap menyembah Dia? Mari satukan hati, kita angkat doa kita kepada Tuhan, Raja atas segala raja. Bapa di dalam surga, ini kami jemaat-Mu, ini kami gereja-Mu. Kami semua ya Tuhan siap memuji memuliakan nama Engkau. Kami siap beribadah kepada Engkau, karena hanya kepada Engkau sajalah kami beribadah. Hanya kepada Engkau sajalah ya Tuhan kami angkat tangan kami, angkat suara kami, mulut kami, hati kami. Kau yang layak dipuji dan layak untuk disembah. Mari Tuhan bekerja di dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami katakan, amin. Sembah Dia, puji Dia, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang terbaik buat Dia. Ayo, saya jemput semuanya yang ada di rumah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Kita main bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa, dan yang sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita percaya bahwa Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita memenuhi segala apa yang kita perlukan. Janjinya tidak pernah hilang dari hidup kita. Dia tetap menyatakan janjinya dalam hidup kita. Kau batu karang yang teguh. Katakan kota benteng yang teguh, kota benteng dan perisaiku yang mengalahkan. Yesus, amin. Penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekamulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Sama-sama bersorak, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari sama-sama bilang bahwa Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Dari mula, dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kekal, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kita mengangkat pujian bahwa Allah kita berkuasa dalam setiap kelemahan kita, di dalam segala keterbatasan kita. Dia Allah tetap hebat. Haleluya. Besar dan tidak terbatas kasih-Nya buat hidup kita. Katakan, agung dan perkasa, megah, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
menopang perlindungan. Yes, ku bertahan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak-sorak bagi Dia, Allah yang hebat, berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita bangkitkan iman kita lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kembali lagi. Masih semangat saudara yang di rumah? Kita mau sama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yeah. Wow. Katakan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau liku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita percaya bahwa Dia jaminan kita dalam segala kekhawatiran, dalam segala kelemahan kita. Haleluya. Katakan berjalan. Berjalan bersamamu. Katakan tak akan ku gentar. Bak tangannya, tanganmu menopangku, jalani
Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam sembah kita buat Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hadiratnya bahwa terletak kekuatan, terletak suatu sukacita besar di dalamnya. Kita angkat pujian, sembah buat Allah kita. Katakan, Bapa, aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita katakan kembali, Bapa, aku datang. Bapa, aku datang dan ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dialah Allah kita, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Katakan dengan sungguh, oh, dalam kesesakan harapan kita semua. Oh, kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Saya sungguh berharap dan percaya bahwa kita semua tetap berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita semua melewati masa-masa ini dengan selamat, dengan tetap berada di dalam kasih perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, Tuhan kami yang hidup, yang penuh kasih, penuh dengan setia, yang sudah mencurahkan janjinya kepada kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya tangan-Mu yang melindungi kami, memelihara kami. Tangan-Mu itu juga yang akan membawa kami melewati Tuhan semua ini. Dengan kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Dengan tetap sehat. Dan Kau memulihkan negeri kami Tuhan, kota-kota kami, penduduk kami. Kau memulihkan setiap kami, juga jemaat-Mu. Biar kami dari waktu ke waktu terus dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya ingin kita semua dikuatkan dari Mazmur pasal ke-62. Mazmur 62 saya akan bacakan dari ayat ke-6 sampai ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Mazmur yang kita baca kali ini menyebutkan dua hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu satu, kestabilan, dan yang kedua adalah pijakan. Kestabilan itu bicara soal keadaan. Apakah bergejolak, ataukah itu satu keadaan yang tenang. Dan pijakan itu berbicara tentang sesuatu yang ada di bawah kita, yang membuat kita bisa berdiri. Dan Mazmur kali ini menggambarkannya dengan gunung batu. Ayat ke-6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan dari apa yang kita baca di dalam Alkitab, Daud adalah salah satu manusia yang hidupnya penuh dengan dinamika, penuh dengan naik turun, penuh dengan turbulensi, penuh dengan suka dan duka. Mungkin kalau kita memandang hanya dari satu sisi, kita melihat bahwa dia adalah seorang raja yang berkuasa. Ya, kita hanya memandang hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Daud banyak dipuji bahkan oleh bangsanya sendiri sampai generasi demi generasi. Dan bahkan Allah sendiri memuji Daud dan mengatakannya sebagai orang yang berkenan di hatiku. Tetapi saudara, kita melihat bahwa perjalanan hidup Daud itu juga banyak dihiasi oleh kegagalan. Perjuangan Daud itu begitu keras. Daud dikelilingi oleh berbagai intrik, berbagai pengkhianatan, berbagai rencana-rencana yang jahat, yang bahkan mengancam nyawanya berulang-ulang kali. Saya melihat bahwa hal-hal yang mengancam, ya, segala intrik, segala pengkhianatan yang ada di sekeliling Daud, itu begitu melelahkan. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati, saudara. Itu melelahkan. Terlebih karena Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya bagi bangsanya, dia adalah seorang pahlawan. Tapi kita tahu bahwa tanpa ada kesalahan, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan itu berlangsung selama 15 tahun, saudara. Sebelum akhirnya dia bisa jadi raja atas Yehuda. Dan harus menunggu 7 tahun lagi sampai akhirnya Daud bisa menjadi raja atas seluruh Israel. Seluruh perjalanan dia ini penuh dengan dinamika. Dan itu bukan hal yang mudah. Belum lagi Daud juga orang yang harus berjuang melawan kelemahan-kelemahan pribadinya. Nah, tetapi hari ini kita belajar
bahwa Daud memperlihatkan kepada kita satu kunci yang membuat dia bisa melewati semua itu dengan tetap berkenan kepada Allah. Apakah kuncinya? Yaitu justru Allah sendiri. Jadi Daud tidak memberikan kepada kita resep-resep atau tip-tip mengenai bagaimana perbaikan diri, bagaimana membangkitkan pikiran positif, bagaimana memotivasi diri, yang membangkitkan energi positif, atau hal-hal semacam itu yang umum kita dengarkan dari para motivator. Bukan. Daud secara sederhana hanya menunjukkan siapa Allah, seperti apakah Allah itu. Daud juga melihat hidupnya, inilah hidupku, ya inilah keadaanku, tetapi inilah Allahku. Lalu dia gambarkan Allah dengan konteks-konteks pada masa itu, tetapi bisa kita tarik pelajarannya sampai pada hari ini, pada masa kita, saudara. Nah, yang pertama, di ayat ke-6 tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, Daud menyebut soal tenang, ketenangan. Kalau kita melihat bahasa asli dari kata ini, itu artinya adalah diam, membisu, berhenti, ya, stop, ya, berhenti dari apapun yang sedang dikerjakan, dan diam, membisu. Ya, itu beberapa arti yang muncul dari kata tenang. Bahkan kata ini dalam bahasa aslinya bisa berarti bodoh, ya, dumb, atau bengong. Ya, jadi seperti orang yang diam, bengong, bahkan kelihatan bodoh, saudara. Nah, mengapa Daud memakai kata ini? Ya, ini adalah jelas-jelas bagi kita kata yang tidak sesuai dengan pembawaan alami seorang petarung, ya, seorang prajurit, seorang pejuang. Karena seorang pejuang, dia harus tangkas, dia harus selalu bisa merespon ancaman, ya, bisa mencari peluang-peluang, bahkan bisa meningkatkan kebesaran atau kuasanya. Ya, jadi istilahnya orang yang harus selalu bisa in action gitu. Tapi mengapa Daud justru memakai kata diam, tenang, tidak bergerak? Nah, ternyata saudara, memang ada perbedaan antara budaya Israel kuno pada masa itu dengan budaya kita yang modern saat ini. Natur yang wajar bagi manusia modern itu adalah terus bergerak, ya, selalu bergerak. Beberapa orang merasa bersalah kalau hanya berdiam diri, ya, sepertinya itu tidak produktif, gitu, ya, tidak sesuai dengan produktivitas yang harus selalu dikejar oleh manusia modern. Bahkan kalaupun seseorang itu harus diam, entah karena sedang libur atau apapun, itu kenyataannya fisik kita diam, tapi pikiran kita terus bergerak. Ya, orang terus membuat rencana, ya, membuat tujuan, memikirkan keinginan, ya, menyusun target-target, dan merasa seolah-olah selalu ada tuntutan yang harus dipenuhi. Ya, itu berputar terus di dalam pikiran manusia pada umumnya, ya, manusia zaman sekarang. Jadi bahkan kalaupun kita diam, liburan, tidak ada apa-apa, kita nggak mungkin bisa bengong, saudara. Ya, kita akan segera ambil gadget kita, buka laptop kita, nyalakan TV kita, ya, kita mengisi pikiran kita entah dengan hiburan, dengan berita, ya, dengan film, dengan apapun yang bisa mengisi pikiran kita untuk tetap sibuk. Begitu sulit untuk diam. Tetapi Daud menunjukkan justru di dalam diam, ya, di dalam tenang, maka dia punya harapan. Nah, pemazmur tidak sedang mengajarkan kepada kita mengenai sikap yang malas, yang pasif, saudara. Ya. Tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang dia maksudkan. Tetapi dia justru menunjukkan rahasia yang penting. Ya. Anak kalimat ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah my soul wait in silence. Ya, jiwaku itu menunggu di dalam diam. Jadi artinya diam, tetapi sebenarnya menanti-nantikan sesuatu.
Ya. Nah, terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu menjadi jelas di kalimat selanjutnya dari ayat ini. Karena dikatakan, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, saudara, ini bicara mengenai harapan. Harapan kepada Tuhan berbeda dengan peluang. Kalau peluang, itu biasanya dilakukan manusia karena dia membuat satu kalkulasi, kan, bikin perhitungan gitu loh. Jadi, antara harapan dengan peluang, ini memang sama-sama ada di depan. Ya, tetapi kalau peluang, artinya manusia membuat perhitungan apa yang akan terjadi di depan, kemudian diukur kemungkinannya. Ya, jadi ada probabilitas, dan biasanya ada persentasenya. Ya, peluangnya berapa persen. Nah, itu namanya peluang. Dan jelas yang namanya peluang di dalam hidup, tidak ada yang 100%, saudara. Misalkan di dalam bidang keuangan, kita mengenal ada satu disiplin ilmu namanya aktuaria. Itu adalah ilmu yang mengkombinasikan tentang peluang, ya, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Ya, ini dikombinasikan. Jadi tujuannya adalah menghitung resiko keuangan di masa yang akan datang. Ya, satu kalkulasi gitu loh. Nah, tetapi pemazmur menyebut harapan. Ini adalah sesuatu yang berbeda, saudara. Dia justru ingin memperlihatkan pada kita satu kaitan antara dirinya dengan Tuhan. Kata harapan, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu adalah tikva. Pemazmur menggunakan kata tikva. Arti literal dari kata ini adalah tali. Ya, tali, saudara. Diterjemahkannya menjadi harapan. Apa maksudnya dari kata ini? Saudara, kita belajar bahwa pemazmur ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia itu mengikatkan dirinya dengan kita. Ada tali itu yang mengikat dirinya dengan manusia dengan janjinya. Disitulah harapan kita bertumpu, saudara. Bukan pada peluang, tetapi pada janji Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Allah, sejak awal mula Alkitab, Allah berbicara, berfirman kepada manusia, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita, untuk kita pegang. Ribuan tahun, Allah mengutus nabi-nabinya, untuk berbicara, ya, menyuarakan firman Tuhan, dan menegaskan terus-menerus perjanjiannya dengan manusia, dengan umat pilihannya. Sampai akhirnya, saudara, darah Yesus sendiri menggenapi perjanjian itu. Ya, menunjukkan bagaimana perjanjian Allah dengan manusia itu digenapi. Jadi, harapan kita itu bukanlah peluang yang bisa meleset. Bahkan Allah memateraikan perjanjiannya itu dengan Roh Kudusnya. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dialah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, itu harapan bertumpu di atas janji Tuhan sendiri. Mari kita lihat ke ayat ke-7. Dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, ini bicara mengenai hal yang kedua, yaitu pijakan. Hidup kita ini membutuhkan pijakan. Baik dalam arti harfiah, literal, maupun dalam arti makna, saudara. Ya, orang hidup selalu perlu pijakan, supaya apa? Supaya tidak goyah hidupnya. Mengapa manusia bisa berjalan, bisa beraktivitas? Karena di bawah kakinya ada permukaan yang keras, saudara. Tempat berpijak itu harus diam. Tidak boleh goyang. Karena sekali tempat pijakan bumi di bawah kaki kita ini bergoyang, manusia itu lumpuh. Ya, manusia tidak bisa lakukan apa-apa di atas permukaan yang bergoyang. Ya, saudara, kalau kita belajar mengenai tumbuh kembang manusia, bayi
Ya, katanya mulai dari usia 7 bulan, anak kecil atau bayi itu sudah mulai mengerahkan tenaga pada kakinya mencari pijakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan bayi yang umur sekitar 7 bulan, begitu kita angkat badannya dan kakinya menyentuh sesuatu yang keras, misalkan pangkuan kita, ya, atau mungkin di atas kursi, bahkan di atas lantai, itu bayi dia mulai melonjak-lonjakan kakinya. Ya, dia mulai menendang, ya, dia mulai memantul-mantul gitu. Ya, suka memakai kakinya mencari pijakan. Saudara, manusia sering memakai kata mapan. Ya, sesuatu yang mapan gitu. Ini maksudnya menggambarkan keadaan yang mantap. Ya. Yang ada pijakannya gitu. Misalkan kita sering menganggap, ya, dipercaya oleh banyak orang bahwa orang yang sudah punya rumah, ya, dianggap lebih mapan daripada orang yang belum punya rumah, misalkan. Ya, jadi rumah itu seperti satu pijakan yang membuat hidup itu mapan. Ya, bisa berjalan karena ada pijakan. Lalu bicara mengenai penghasilan. Ya, kalau orang punya penghasilan, dan penghasilan harus teratur, saudara. Ya, jangan sebentar ada, sebentar tidak ada. Penghasilan teratur itu juga satu pijakan, katanya. Itu satu kemapanan. Itulah sebabnya pada tahun 2018, ya, ada satu survei. Ternyata 43% dari lulusan perguruan tinggi itu ingin menjadi PNS, ya, pegawai negeri sipil. Nah, mengapa? Dari antara sekian banyak alasannya, salah satunya adalah karena keamanan pekerjaan atau jaminan. Ya, jadi ini bukan orang yang punya naluri entrepreneur, ya, pengusaha, tapi yang bekerja. Jadi dibandingkan bekerja dengan swasta, bisa tutup. Perusahaan asing sebesar apapun, ada kemungkinan angkat kaki, ya, keluar dari Indonesia. Tapi kalau menjadi PNS, artinya kan bekerja untuk negara. Dan negara kemungkinan besar tidak bangkrut, saudara. Ya, negara juga tidak bisa angkat kaki, meninggalkan kita tanpa pekerjaan. Bahkan itu sistemnya sudah dirancang sampai pensiun, kan? Nah, itu dianggap sesuatu yang mapan, menjamin gitu. Ya, jadi pekerjaan atau penghasilan yang terus-menerus bahkan bisa dirancang sampai tua, sampai masa pensiun, itu adalah pijakan. Saudara, itu semua hal yang baik yang memang kita perlukan di dalam hidup ini. Tetapi pemazmur menunjukkan pada kita dasar pijakan yang sejati. Dan dia gambarkan ini dengan kata gunung batu. Yang diam, yang keras, yang kokoh. Di mana kaki kita menapak, dan itu tidak bisa goyang. Dan itu adalah Allah sendiri. Itu adalah pijakan kita di dunia ini, saudara. Ya. Jadi semua hal-hal yang di luar Allah, yang ada di dunia, apapun yang kita anggap itu mapan, itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Ya, itu bisa goyang, saudara. Tetapi kalau gunung batu itu adalah Allah kita sendiri, itu tidak mungkin bisa goyang. Itu menjadi pijakan yang paling kokoh dibandingkan apapun di dalam hidup ini. Jadi Daud mengatakan Tuhanlah gunung batu dan keselamatan. Tempat berpijak kita itu sekaligus juga tempat keselamatan kita. Ya, jadi dua hal, tidak tergoyahkan dan memberi keselamatan. Saudara, jadi apa yang kita pelajari dari dua ayat yang singkat ini? Apa yang kita harus lakukan? Pertama, mari kita belajar untuk berdiam dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, berdiam dan menantikan Tuhan. Ini bukan sikap yang pasif, saudara. Ya, tapi ini justru membuka diri kita hanya untuk Tuhan saja. Ya. Karena dia adalah sumber kekuatan kita. Karena pada waktu kita semakin memahami bagaimana Allah bekerja, kita juga semakin paham bagaimana kita melakukan bagian kita. Mazmur 73 ayat 28 saya akan bacakan. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan? Hanya dengan dekat dengan Allah. Berdiam menanti-nantikan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti, bisa mulai belajar segala pekerjaan-pekerjaan Allah.
Apa sebenarnya Allah sedang lakukan di dalam hidup kita, di dalam hidup orang-orang di sekitar kita, di dalam hidup keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Apa yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup kita, saudara? Dengan demikian, kita jadi tahu apa yang kita harus kerjakan. Ya. Lalu yang kedua, taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena demi menunjukkan kasih setianya, Tuhan sudah mengirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kalau saudara membeli sesuatu demi mendapatkan sesuatu, dan kita harus memberikan imbalan yang harganya mahal, maka sesuatu itu memang berarti bagi kita. Dan kita pasti punya maksud pada benda yang kita beli dengan harga mahal itu, saudara. Ya, kita punya maksud, kita ada rencana. Tidak mungkin kita sia-siakan. Demikianlah kalau Allah sudah membeli kita dengan darah anaknya sendiri, maka itu hanya punya satu arti. Allah punya maksud atas hidup kita yang sudah dibelinya itu. Amin. Yang ketiga, jangan kita berdiri di atas dasar yang rapuh. Temukan gunung batu itu, Allah itu di dalam hidup kita, sebagai dasar kita berdiri, dasar kita berpijak. Karena apa? Karena di luar Allah, Alkitab mengatakan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, temukan kehendak Allah di dalam hidup kita dan kerjakan itu. Jangan taruh kaki kita, kemapanan kita di atas hal-hal yang bisa goyang, yang bisa rapuh, saudara. Hanya Allah sendiri, Dia adalah gunung batu kita. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saya harap saudara semua sudah mempersiapkan roti dan anggur ya, bersama-sama dengan keluarga atau orang yang bersama-sama dengan saudara saat ini. Mengapa kita punya harapan, saudara? Ya, mengapa kita punya harapan? Karena ada janji Tuhan. Kita meletakkan harapan kita di atas janji Tuhan. Kalau misalkan kita mendengar janji dari seorang manusia, kita akan sulit percaya kalau janji itu diucapkan dengan sembarangan. Atau kita menangkap sesuatu yang tidak serius dari orang yang berjanji ini. Kita sulit percaya. Tetapi mari kita lihat bahwa Allah memberikan janjinya kepada kita dengan satu perjanjian dengan memakai darah anaknya sendiri sebagai materai. Ya. Allah mengikat perjanjian dengan kita dengan darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu perjanjian darah, saudara. Ya. Apakah yang bisa lebih serius daripada itu? Terlebih bahwa ini adalah antara kita manusia yang penuh dengan kelemahan, dengan Allah. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11, ayat 23-26. Mari kita pegang roti kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti ini menunjukkan, melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita? Amin. Ayat ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita, membasuh dosa kita, sehingga kita menerima segala pengampunan Tuhan dan berdiri di hadapannya dengan benar? Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang sudah mengikatkan dirinya dengan kami manusia, dengan perjanjian-Mu Tuhan. Janji-Mu yang turun-temurun itu, yang kami kenal sejak zaman purbakala, yang Kau berikan kepada umat-Mu. Akhirnya janji itu sampai di tangan kami dan masuk di dalam hidup kami. Menarik kami masuk di dalam perjanjian-Mu yang kekal ini Tuhan. Oleh karena Yesus yang sudah mati bagi kami, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan, sehingga itu mengampuni dan membasuh semua dosa-dosa kami, membuat kami boleh berdiri beribadah dan hidup hanya bagi Tuhan. Engkau memberikan kami hidup yang baru dengan tujuan yang baru. Engkau memilih kami dari dunia ini dan memasukkan kami ke dalam kerajaan terang-Mu itu Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah kami terus dikuatkan dan dibangun oleh firman-Mu. Tuhan, sekali Engkau sudah menjadi gunung batu bagi kami. Sekali Engkau sudah menjadi sumber pengharapan bagi kami. Biarlah itu selama-lamanya Tuhan. Karena kami percaya itulah yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Engkau menaruh kami di dunia yang penuh pergolakan ini. Dunia yang tidak stabil, dunia yang bisa goncang. Tetapi di atas kaki kami ada gunung batu itu, yaitu Engkau sendiri dengan rancangan-Mu atas hidup kami. Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang goyah, kaki yang lemah. Teguhkan setiap hati yang tawar. Tuhan, jangan lalukan seorang pun dari jemaat-Mu ini. Setiap pribadi Engkau rengkuh dengan kasih-Mu. Engkau nyatakan, Engkau bukakan Tuhan isi hati-Mu. Biarkan kami melewati masa-masa di dalam ketenangan. Biarkan telinga kami disendengkan hanya kepada kehendak-Mu, hanya pada suara-Mu. Supaya kami mendengar suara yang lembut, tapi kuat itu ya Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Karena kami mendengar, kami merasakan, kami menerima segala janji Tuhan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku jemaat berkat bagi bangsa, kita mengucap syukur untuk berkat firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Yosef Setiadi. Doa saya, firman yang boleh ditabur pagi hari ini benar-benar menguatkan kita semua, benar-benar menghibur kita semua, benar-benar memerdekakan kita semua, benar-benar membuat kita rasa aman di bawah kepak sayapnya. Saudaraku, keluarga besar jemaat bagi bangsa, saatnya kita akan memberi
persembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang akan mendukung persembahan kita, yaitu di 1 Tawarikh 16 ayat 29. Dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, jemaat berkat bagi bangsa, mari kita membawa persembahan kita dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bisa memberinya melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Saudara bisa saksikan, silakan transfer persembahan Anda ke rekening di bawah ini. Uang persembahan ini dapat digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Melalui persembahan yang kita berikan, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Dengan melalui pelayanan Blessing Home, kita bisa memberkati orang-orang yang terdampak karena COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesulitan untuk memperoleh makanan. Dan melalui persembahan ini kita bisa memberkati mereka, membantu mereka yang membutuhkan. Saudaraku, jemaat berkat bagi bangsa, minggu depan tanggal 17 Mei, ibadah kita akan diisi oleh 3 pembicara. Mereka akan membagikan firman Tuhan melalui kesaksian hidup mereka di masa-masa sulit ini. Pastikan, saudaraku, jemaat berkat bagi bangsa, saudara bisa hadir, bisa menyaksikan ibadah online kita minggu depan. Akan hadir 3 pembicara, yaitu Bapak Aka Heri Sastoyo dan juga Bapak Denny S. Brata dan juga Bapak Iwan Purnama. Mereka akan memberikan hal-hal yang baik, prinsip-prinsip firman Tuhan untuk kita bisa dikuatkan. Saudara pastikan hadir nanti. Saudara pastikan ada di ibadah nanti. Baik saudaraku, kita akan saksikan pengumuman-pengumuman berikut ini melalui video. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah online kami. Biarlah di dalam keterpisahan kami secara ruang, Engkau tetap menyatukan kami, jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri, yang sudah Engkau jadikan seperti satu batu karang di mana kami berdiri ya Tuhan, gunung batu di mana kami berdiri. Tuhan, Engkau sendiri yang memelihara jemaat ini. Engkaulah yang pada waktu dahulu meletakkan tujuan bagi jemaat ini, menghimpun kami satu demi satu, membangun kami menjadi satu tubuh bagi Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Engkaulah yang membuat jemaat ini hidup, Tuhan. Kami bukan organisasi yang mati, tapi kami adalah organisme yang hidup. Karena di dalam kami ada Kristus yang hidup. Ada Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dan berkarya. Biarlah kami terus hidup di hadapan-Mu
sampai genap semua rencana-Mu atas kami, sampai pada masa yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan. Saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita semua tetap tinggal di dalam kasih Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi Jemaat GB3. Pagi Jemaat GB3. Hai. Selamat minggu. God bless you.